Mari kita dengarkan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Haidar bin Segaf Az-Segaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد. Jenah masih semangat jawab sholawatna melepas. Masih semangat dah Bu? Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, para kesepuhan, para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, amin. Mudah-mudahan selalu diberi istiqomah, amin. Terus bisa membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, amin ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah, baik dari camat atau kepala desa atau dari TNI atau Polri, yang saya hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah, amin. Dan juga yang saya hormati para panitia atau yang membantu terselenggaranya acara Cidadap bersolawat pada malam hari ini, dan juga para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, kita didudukkan di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, amin. Dikatakan bahwasannya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya menjadi baik, kalau menginginkan hambanya menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan orang tersebut, akan mudahkan langkah orang tersebut untuk bisa hadir ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang tersebut, amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dicintai Allah, amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diceritakan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwasannya Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni, beliau pernah pada suatu hari bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
wahai Nabi Muhammad, aku ingin bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau hukum daripada orang yang memperingati daripada hari kelahiran engkau? Sedangkan para ahli fikih ini, kata Abu Musa ini, berbeda-beda pendapat. Maka bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Maka yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika itu, kata Rasulullah, barang siapa orang yang bahagia dengan kelahiranku, kata Rasulullah, maka aku bahagia. Kita lihat, barang siapa di antara kita, Pak, Bu, di antara kita yang bahagia dengan maulid Nabi, yang bahagia dengan diadakannya acara seperti pada malam hari, seperti malam hari ini, maka sesungguhnya Rasulullah SAW bahagia. Dan barang siapa yang membuat Rasulullah SAW bahagia, maka segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majlis adalah majlis yang luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, Jam'iyatul Maulid jam'iyatun masyhudah, perkumpulan maulid, perkumpulan pembacaan di dalamnya tentang sejarah Rasulullah SAW, jam'iyatun masyhudah, adalah perkumpulan yang mana disaksikan oleh orang banyak. Di antaranya beliau mengatakan, wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi, kata beliau, sesungguhnya beliau hadir di tempat yang dibacakan maulid Nabi. Wa ahlul basair bayarawnahu ayanan. Orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki mata hati, mereka melihat kita yang sedang membaca atau yang sedang hadir di dalam tempat yang dibacakan maulid Nabi secara nyata. Wa min alamati hudurihi, dan di antara tanda-tanda daripada hadirnya Rasulullah, nuzulus sakinah, turunnya ketenangan di suatu tempat yang dibacakan maulid Nabi. Sekarang kita merasakan tenang apa enggak di sini, Pak? Bu, merasa nyaman apa enggak di sini? Merasa tentram apa enggak? Saksikanlah bahwasannya Rasulullah hadir di tempat ini. Bahwasannya Nabi sedang melihat kita, namun karena dosa-dosa kita yang banyak, karena maksiat-maksiat mata kita khususnya yang banyak, demi Allah kita tidak mampu saat ini memandang Nabi. Apalagi tanda daripada bahwasannya Rasulullah SAW hadir di tempat ini, nuzulus sakinah wal waqar, turunnya ketentraman dan adanya kemuliaan di majlis tersebut. Wal haibah, dan juga di majlis tersebut ada haibah, ada wibawa. Majlis pada malam hari ini sangat berwibawa. Apalagi di sini banyak para habaib, banyak para kiai, banyak para ulama yang membuat majlis ini semakin mantap dengan kewibawaannya. Dan juga beliau mengatakan wal 'azamah ala ahli jama', dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bagi orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Kita yang hadir di tempat ini diagungkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Di dalam syair yang lain, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, masyikama majma'il maulid jalil qurub, tidak ada perkumpulan, tidak ada kumpulan yang semisal daripada maulid Nabi. Kenapa? Jalil qurub, maulid Nabi mampu menghilangkan kesusahan orang-orang yang hadir di dalamnya. Makanya orang yang hadir ke majelis daripada maulid Nabi, Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahannya. Kita yang hadir di sini, saya yakin tidak ada di pikiran kita memikirkan dunia. Tidak ada di antara kita yang memikirkan bagaimana besok saya dapat uang atau enggak. Tidak ada di antara kita yang hadir di sini bagaimana saya besok membayar daripada hutang-hutang, atau bagaimana besok saya akan melakukan apa. Tidak ada. Karena apa? Karena duduknya kita di sini, karena kita hadirnya di sini. Yujallil qurub, dihapus oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesusahan-kesusahan kita.
Apakah hanya itu? Tidak, Pak. Tidak, Bu. Za waqti taubatika yal asi idza batatub, kata beliau. Ini waktu sekarang ini, saat kita hadir majelis maulid ini adalah waktu taubat kamu, wahai orang-orang yang bermaksiat, jika kalian ingin bertaubat. Ketika kita merasa banyak dosa, ketika kita ahli maksiat, kita merasakan kita bahwasannya kita adalah orang-orang yang berdosa, maka hadirlah ke majelis maulid, karena sesungguhnya ini waktu adalah waktu taubat kita, ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza waqti aubatika ya syarif idza bataub. Ini adalah waktu yang mana waktu kamu untuk kembali, wahai orang-orang yang tersesat. Ketika kita berjalan di suatu jalan, ketika kita tersesat di suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka datanglah ke majelis maulid. Ini waktu kalian. Ini adalah waktu atau tempat kamu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita bahwasannya kita sudah jauh dari Allah, kita merasa kita jauh dari Allah, kita merasa kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, datanglah ke majelis ini, datanglah ke tempat ini. Sesungguhnya ini tempat kamu untuk kembali kepada Allah. Zal jam'i, kata beliau, la syakka tughfaru bihi jami'ud dzunub. Dan ini perkumpulan, kata beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini perkumpulan adalah perkumpulan yang tidak diragukan lagi, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Habib Ali mampu mengatakan seperti itu? Karena ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walau annahum idzalamu anfusakum, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka menzalimi dirinya sendiri, ketika mereka bermaksiat dengan dirinya sendiri, ja'uka, mendatangi engkau wahai Muhammad, mereka orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang zalim mendatangi engkau wahai Muhammad, untuk apa? Fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu, dan Rasul Nabi Muhammad SAW juga memintakan ampun buat mereka orang-orang yang bermaksiat. Maka apa yang didapatkan? La wajadullaha tawwabar rahimah. Sesungguh mereka orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang meminta ampun kepada Allah dan mendatangi Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan yang namanya pintu taubat dan kasih sayang dari Allah. Dan ini sebagaimana apa yang kita sekarang laksanakan. Kita memiliki dosa banyak, kita memiliki kesalahan-kesalahan yang banyak, kita memiliki kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, dan kita datang ke sini untuk menghadiri daripada majelisnya Rasulullah SAW. Demi Allah, la wajadullaha tawwabar rahimah, maka sesungguhnya kita mendapatkan daripada pintu taubat dari Allah. Kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah. Kita sering membaca daripada qasidah ini, kita sering membaca daripada syair ini, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah, wahai orang yang memiliki daripada suatu keagungan di sisi Allah, suatu gelar di sisi Allah. Innal musiiina qad ja'u, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kesalahan mendatangi engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kejelekan datang kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Karena apa? Lidzambin, karena mereka memiliki dosa. Yastaghfirunallah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini majlis adalah majlis yang di dalamnya banyak sekali Allah turunkan maghfirah. Ini majlis adalah majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan taubat. Majlis yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan anugerah. Ini majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmah. Majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala hujani kita dengan segala karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu lagi, kita pulang dari tempat ini, kita sebagaimana bayi yang terlahir di dunia ini, dalam keadaan bersih, dengan keadaan dalam tidak memiliki dosa. Amin Allahumma.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirnya kita di sini salah satunya adalah karena kita memiliki rasa rindu kepada Rasulullah. Kita memiliki perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang menginginkan bersama dengan Rasulullah dan kelak dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Maka cukuplah kisah daripada seorang badui, seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, padahal ketika itu Rasulullah SAW sedang khutbah. Ketika itu seorang badui ini bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan tiba? Berani-beraninya orang menanyakan kepada Rasulullah sedang khutbah, kapan hari kiamat itu tiba? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'a'adadta laha, ma'a'adadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Amalan apa yang sudah kamu siapkan? Kalau kita bertanya kepada Rasulullah, kita bertanya, wahai Rasul, kapan kiamat itu tiba? Lalu Rasul menanya kembali kepada kita, apa yang sudah kamu persiapkan? Kira-kira kita mau menjawab apa, Pak? Kira-kira kita mau menjawab apa, Bu? Ketika kita ditanyakan apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Maka orang badui tadi ketika bertanya seperti itu dan ditanya oleh Rasulullah SAW, maka apa yang dikatakannya? Ma'a'adadtu syai'an illa atau walakinni uhibbullaha wa rasulahu atau kama qala Rasulullah. Akan tetapi kata orang tersebut, aku belum mempersiapkan apa-apa, akan tetapi aku punya amalan yang khusus wahai Rasul. Aku memiliki amalan yang khusus wahai Rasul, yaitu aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat nanti, ketika hari kiamat nanti, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ketika kita yang hadir di sini, ketika kita orang-orang yang duduk di sini, kita memiliki sebesar apapun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, maka demi Allah kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Sebagaimanapun kita banyak beribadah di dunia ini, sebagaimanapun kita banyak, kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi di hati kita ada kecintaan kepada selain Rasulullah. Bahkan sekalipun dia meninggal di depan Ka'bah, tapi dia memiliki rasa cinta kepada selain Allah, dia memiliki kecintaan kepada orang-orang yang ahli maksiat, demi Allah dia akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin. Hadir di tempat ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keinginan apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang paling terpenting adalah tidaklah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan kita husnul khatimah. Dan diakhiri daripada ucapan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahlu la ilaha illallah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir daripada ucapannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.